Kita beli nasi gitu atau order makanan gitu kan. Kalau kita langsung memakai transportasi online itu pasti kan harganya lebih naik gitu kan, berapa puluh persen. Dan ada ongkirnya. Sedangkan kalau kita melalui Just Tip itu nggak ada kenaikan dan nggak ada ongkir. Nah, makanya kita rata-rata memakai Just Tip itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Just Tip itu dia menggunakan voucher dan memakai uang elektronik. Itu gimana, Ustaz? Senada dengan pertanyaan Surya, kalau misalkan rata-rata kalau di marketplace itu orang itu pasti ngelihatnya dengan komentar, rating, komentar, ya kan? Kalau misalkan orang Indonesia, bukan orang Indonesia, pasti hampir semua orang itu membeli itu ngeliat dulu apa sih rating toko tersebut, komentarnya udah berapa ribu yang diposting, udah berapa ribu yang dibeli. Terutama kalau toko-toko baru, saya rasa akan sulit untuk dapat orderan. Nah, pertanyaannya, saya itu kemarin tuh baru iseng cari informasi tentang hal tersebut. Cuman yang saya dapatin, mereka itu menggunakan fake order, hukum fake order gitu, Ustaz. Jadi suatu barang, dia baru buka toko, supaya toko dia kelihatan laris, dia upload di situ, terus kawan-kawan dia atau dia pakai jasa orang untuk fake order. Jadi intinya dia orang lain atau kita pakai handphone satunya order ke situ, terus kita ngirimin paket kosong. Yang penting kita bisa ngasih ulasan sama bintang di situ. Jadi kan semakin banyak ulasan kan orang semakin percaya. Itu gimana itu hukumnya, Ustaz? Gini, jual beli semacam itu ada bagian dari yang memiliki kemiripan dengan jual beli najas namanya. Jual beli najas itu adalah orang bersandiwara seakan-akan membeli di situ, kemudian bisa jadi tujuannya untuk meng-up harganya, atau bisa jadi tujuannya untuk orang supaya pada beli gitu kan, karena kelihatan laris, kelihatan rame dan lain sebagainya. Itu namanya jual beli najas yang secara syar'i itu dilarang. Nabi sendiri mengatakan la tanajasu wala tabaghadu. Janganlah kalian berjual beli najas dan janganlah kalian saling membenci. Yang kadang-kadang ketika itu dilakukan, ya tadi memang mungkin menarik bagi orang lain mungkin membeli, tapi yang seperti itu bagian dari jual beli yang dilarang. Menggunakan fake order, menggunakan istilahnya orang lain. Kalau dulu pada masa Nabi itu orang lain semacam bersandiwara begitu, seakan-akan untuk membeli barang itu, seakan-akan itu barang yang dicari banyak orang begitu, sehingga ketika kemudian ada orang lain ikut nawar, ya nggak apa-apa Pak, saya akan lepas ke Anda kalau misalnya Anda mau kasih harga lebih dari orang ini, misalnya gitu. Yang seperti itu bagian dari najas yang dilarang. Jadi secara hukum tidak boleh. Tapi kalau itu untuk naikin rating, kalau marketplace itu istilahnya fake order tuh FO. Mereka, saya mau FO dong, bayar jasa itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Apapun caranya nggak boleh. Tapi sekarang kasusnya marketplace banyak yang kayak gitu, karena kan kalau dia orang baru awal buka marketplace, nggak ada bintangnya itu, nggak naik. Iya. Maksudnya nggak dicari orang apalagi orang kalau kita mau beli, misalnya sama-sama mau beli kopi gitu kan, kopi pasti ada yang udah ada yang laku kan, maksudnya udah ada yang bintang 5 atau bintang berapa, bintang di atas 4, orang pasti milih sana daripada yang nggak ada bintang tapi dia ditipu kan. Nah, untuk supaya kita nggak termasuk orang-orang yang nggak dipilih itu, kita pasti melakukan orderan pertama dulu supaya ada bintangnya, minimal ada yang beli satu gitu. Itu rata-rata seperti itu. Malah kadang-kadang ada yang marketplace yang baru berapa hari laku udah 1.200. Wih, kita hebat juga. Emang yang dijual sama dia misalnya barang-barang kabel misalnya harga 500 perak itu dia langsung mungkin pack ordernya langsung 1.000 piece gitu kan, langsung diborong sama dia. Nah, itu kayak gitu. Laku 1.200, ulasannya cuma 3 gitu kan. Ya, artinya begini, kalau masalah memang kekhawatiran itu ada bagi jual beli online yang kita tidak bertemu langsung dengan penjualnya. Ya. Yang kita lihat kan dari riwayat yang ada di marketplace itu sendiri. Ya, saya sendiri ketika kemudian melakukan jual beli online juga seringkali yang saya lihat itu tadi bintangnya ulasannya sama. Kalau bintang saya nggak terlalu. Saya lebih fokus pada penjualannya sudah berapa sama ulasan. Ya. Cuman itu aja. Karena biasanya kalau memang dia bukan fake order,
Kalau memang asli, ori, memang alami begitu, biasanya dia memang penjualannya tinggi, ulasannya juga banyak. Biasanya begitu. Kalau yang fake order itu kan biasanya penjualannya banyak tapi ulasannya sedikit. Ulasannya itu. Kalau saya lebih cenderung sama yang tadi, memang alami tadi itu. Sebenarnya kalau kemudian nanti kita nggak dilihat, nanti kita nggak nggak dilirik orang, nanti dibilang penjual penipu dan lain sebagainya. Itu kan hanya kekhawatiran sebenarnya, kekhawatiran kita saja. Apalagi kalau kemudian kita yakin bahwa rezeki itu Allah yang berikan, mau kita jual secara offline maupun kita jual secara online, ini sebenarnya rezekinya sama saja bagi kita. Itu was-was juga betul, was-was dari setan supaya kemudian kita melakukan hal yang dilarang. Ya sebagaimana dulu orang melakukan jual beli najas itu juga salah satu asbabnya juga mirip-mirip dengan itulah. Gimana biar barang saya ini biar cepat laku gitu kan, dan lain sebagainya, kan harapannya sama. Bagi yang baru buka toko biar cepat laku. Padahal secara alamiah namanya baru buka, orang kan masih bertanya-tanya nih, toko ini istilahnya dipercaya atau tidak, toko ini barangnya bagus atau tidak, harganya murah atau tidak. Itu kan sebenarnya pertanyaan normal yang kemudian orang itu bertanya-tanya seperti itu tuh hal yang normal. Ketika kemudian kita mampu membuktikan secara alamiah bahwa toko kita amanah, kemudian banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan, ya yang seperti itu lebih baik dan lebih barokah insya Allah dibandingkan yang kemudian pakai fake order hanya sekedar untuk menaikkan rating dalam waktu singkat. Ngaruh ke keberkahan ya, Ustaz? Ya lebih kepada keberkahan dan kehalalan yang jelas. Kalau misalnya Ustaz, ada yang mau beli, teman gitu atau saudara mau beli sama kita, terus kita ngomong lewat sini aja sih belinya, saya baru buka marketplace biar naikin rating, itu boleh nggak Ustaz? Nah itu nggak ada masalah, kan memang belinya alami nih. Iya. Kita udah jualan nih sebenarnya di offline. Cuman kemudian karena kita baru buka marketplace, kita arahkan pembeli tadi ya walaupun dia datang offline. Kemudian nih minta tolong ya nih biar untuk naikin ini lihat sini aja ordernya gitu misalnya. Nanti ya tetap kita transaksikan manual, tidak ada masalah gitu. Itu tidak ada masalah. Karena dia benar-benar emang kita beli itu mau beli. Iya, memang kita real transaksi dengan dia, tidak ada masalah. Itu kayak gitu. Yang kedua, kalau misalkan dia belinya offline, terus kita karena dia nggak beli kita di Shopee, kita beli offline, terus karena kita suruh beli di marketplace yang warna orange itu dia nggak mau, akhirnya saya inisiatif sendiri nih untuk beli di orange tersebut. Dengan acuan beli dia tetap beli kita offline, tapi saya order pakai akun lain akun sendiri Ustadz. Kan tadi kan yang pertama kan order lewat aplikasi Orange itu, yang kedua yang kedua dia ini saya offline karena saya arahkan dia nggak mau, yaudah nggak apa-apa beli offline kita COD, tapi saya order ke marketplace saya, toko saya itu supaya ada rating juga. Itu boleh nggak? Oke. Ya tinggal minta izin sama dia. Kalau misalnya saya transaksinya saya pakai untuk saya order, gimana boleh nggak? Kalau dia bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan itu kan hak dia. Sebenarnya biasanya sih orang ya udah nggak apa-apa, yang penting saya belinya offline gitu. Itu yang penting izin ngaruh ke keberkahan kita, Ustaz. Iya, yang penting izin ke dia kan berarti kita statusnya pakai transaksi dia. Masalah kemudian akun kita itu satu hal, tapi sebenarnya itu juga kalau saya sih nggak cenderung dengan hal itu. Kenapa? Karena statusnya ya hampir mirip dengan fake order, cuman ordernya sebenarnya real, cuman yang fake akun kita gitu, yang kita gunakan untuk membeli tadi. Tapi kasusnya dengan FO itu kan beda, Ustaz. Ya, tapi betul. Boleh yang kayak gitu ya? Ya, yang jelas begini, kalau saya lebih nggak cenderung dengan yang itu. Kenapa? Karena yang seperti itu otomatis kita pakai akun kita yang palsu tadi. Sebaiknya dihindari. Artinya sebaiknya dihindari. Lebih kepada tadi aja. Kalau menurut saya lebih kepada mengarahin pelanggan itu. Transaksinya tetap offline, tapi untuk bantu rating marketplace kita minta bantuan kepada dia, kan malah lebih nyaman. Oh iya, ongkir biar saya jalan bayar. Nggak apa-apa kayak gitu, Ustaz. Nggak ada masalah. Beda eksekusi aja, beda jalannya aja ya, Ustaz. Ribet. Saya baru mau buka marketplace, baru cari-cari ilmunya aja banyak bener aturan dari Islam ya. Nah, pas kita mau order itu kan pakai uang cash. Harusnya rule-nya itu kan. Nah, sedangkan yang teman-teman kita ini dia pakai uang elektronik, karena kan di situ ada tulisan kalau pakai uang elektronik ini diskon berapa puluh %. Nah, dia pakai itu biar dia dapat untung. Untungnya double, untung dari
dari yang mesen, untung dari dia mesen lagi.